Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-hadi man istahda, al-waqi man ittaqa, dzil adai wal hikam, alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrul Qur'an. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Sudirman beserta seluruh panitia Ramadan, shaimin, shaimat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi puji, sebanyak syukur, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa tunggal, pengatur alam semesta, kerajaan langit dan bumi, yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah mengokohkan bumi tanpa pondasi. Dialah Rabbul Izzati yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Sampai dengan hari ini masih memberi kemampuan bagi kita hambanya untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa sampai di hari yang ke-21. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita maksimal, berkualitas dan membawa perubahan dalam kehidupan. Al-Quran juga membuat kisah sejarah kehidupan umat-umat Nabi Rasul terdahulu. Sebagaimana ayat yang kita baca, sering kita dengar, nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kata Allah, kami kisahkan dalam Al-Quran kehidupan para nabi, para rasul. Ada rasul yang usianya 1005 tahun. Dia berdakwah selama 9.000 lebih berdakwah. Siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. Sampai malaikat bertanya, ya atwalal anbiya'i umuran, kaifa wajadta? Wahai dari sekian banyak nabi rasul yang umurnya paling panjang. Ini yang bertanya Jibril alaihi salam, jenderalnya malaikat. Malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar, jumlahnya mengalahkan butiran-butiran pasir di dunia. Jibril jenderalnya malaikat, tapi gak pernah nembak anak buahnya. Jibril. Hai Nabi, hai Rasul yang usianya paling panjang, bagaimana perasaanmu ketika Allah beri usia lama hidup di dunia? Nabi Nuh menjawab, qadarin laha babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Perasaan aku hidup di dunia seperti orang yang masuk ke rumah itu dengan dua pintu. Pintu depan, pintu belakang. Tanpa duduk di ruang tamu, tanpa singgah di ruang tengah, langsung keluar ke pintu belakang. Seperti itu rasanya aku hidup di dunia.
walau usiaku lebih dari 1000 tahun. Itu Nabi Nuh. Lalu bagaimana umat Nabi Muhammad yang kata Nabi ma baina sittin wa sab'in? Usia umat Nabi Muhammad antara 60 70. Tapi kita umat pilihan, memiliki Nabi Rasul pilihan, mendapatkan kitab suci pilihan, maka kita mendapatkan ganjaran-ganjaran walau hidup sebentar, tapi prestasi ibadah, pahala yang kita dapat mengalahkan umat-umat terdahulu yang usianya jauh lebih panjang dibanding umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dalam hidup usia 60 tahun, setiap datang Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, 1 bulan sekali dapat. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu mereka yang mengisi dengan ibadah, tadarrus Al-Quran, zikir, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat tasbih, seakan ia sholat tasbih selama 1000 bulan. Kalau kita mau hitung-hitungan, 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Seandainya setiap Ramadan datang dapat sekali, usia 60 baru merasakan nikmat ibadah di usia 40. Usia 40 itu setiap hari fi kulli sobahin wa masain nada munadin minas sama'ir rabi'ah. Usia 40 setiap pagi dan sore dipanggil oleh malaikat dari lapisan langit yang keempat. Panggilan pertama, abna arba'in, wahai orang yang usianya sudah 40. Antum zar'un qaddana hasaduh. Engkau ibarat tanaman itu yang sudah siap panen. Jika kita mau ke daerah Jawa Barat, mau ke Subang, perempatan lampu merah, ada sate maringgi. Marangi apa maringgi? Lewat tol, posisi ada di Kerawang, sebelah kiri ada hamparan sawah yang padinya sudah menguning. Bukan milik kita. Tapi saat kita lihat, di hati ini ada timbul kesenangan terhadap padi yang sudah menguning, sebentar lagi panen. Seperti itu seharusnya usia yang sudah 40. Saat orang lain melihat kita, timbulkan kesenangan karena kesolehan kita. 40 itu barometer. Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40. 40 itu ada orang yang dipengaruhi bujuk rayu setan. Karena telapak tangan setan ada di kepala orang yang usianya 40. Maka jika usia 40 kesolehannya lebih menonjol, banyak amal-amal baiknya, sholatnya berjamaah, dia dikuasai oleh nilai-nilai keimanan. Tapi ketika usia 40 jauh dari kesolehan, sholatnya banyak yang kurang sempurna,
Usia 40 maghrib masih ikut lomba memancing. Ada nggak yang suka mancing? Nggak ada ya, alhamdulillah. Saya agak kenal ciri orang yang suka mancing, bibir atasnya itu lebih besar. Tapi saya lihat ini wajah-wajah ahli tadarus Quran semua. Amin ya Rabbal amin. Panggilan kedua, abna khamsin. Wahai orang yang usianya sudah 50. Ma qaddamtum wa ma akhartum. Amal apa saja yang sudah kau lakukan, yang sudah kau persiapkan, suatu hari nanti dipanggil pulang. Dalam diri manusia sulusun lillah, sulusun lidud, sulusun linapsihi. Sepertiga milik Allah, ruh. Kalau miliknya dia ambil, tidak ada yang bisa menolak. Kapan dan di mana saja, apapun jabatannya, seberapapun kekayaannya, jika petugas pencabut nyawa datang. Fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa dipending. Andaikan ajal bisa dipending, Menteri Cahyokumolo masih ada. Dia menteri yang pandai melobi jika ada permasalahan di antara menteri-menteri. Dia juga salah satu kepercayaan. Tapi begitu Israel datang, nggak bisa dia melobi. Kalau bisa ia lobby, dia akan bicara sama Israel. Israel, jangan sekarang, nanti aja 2024. Saya mau melihat pelantikan presiden baru di Indonesia. Tapi ketika Allah Ta'ala panggil pulang, nggak bisa menolak panggilan tersebut. Maka Habib Syekh ketika Allah Ta'ala panggil nggak bisa menolak. Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, usia produktif 40 tahun dipanggil Allah, nggak bisa menolak. Ustadz Jepri al-Bukhari 40 tahun lebih 3 hari dipanggil pulang Allah, nggak bisa menolak. Sedang dicintai umat. Perjalanan mengantar jenazah dari Rempoa ke Istiqlal begitu luar biasa. Israel datang, gak bisa menolak. Syekh Ali Jaber belum 40. Maher belum 40. Olga 32. Muda-muda umat Nabi Muhammad. Tapi walaupun usia muda, andaikan mendapatkan Lailatul Qadar, seperti ia beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Andaikan 20 tahun baru merasakan nikmat ibadah di usia 40. Usia 60 dipanggil pulang. Setiap Ramadan datang dia dapat sekali, berarti 20 kali. 20 kali mendapatkan Lailatul Qadar, 83 tahun 4 bulan kali 20. Sudah mengalahkan prestasi ibadah umat-umat terdahulu yang usianya 500 tahun, yang usianya 700 tahun. Maka kita menjadi umat pilihan, dengan nabi pilihan dan kitab suci pilihan. Kata Allah, kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat pilihan di antara umat-umat terdahulu yang dalam hidupnya itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu mengajak kebaikan, mencegah orang dari perbuatan yang keji dan munkar. Jika usia 40 tahun banyak kesolehannya. Jika usia 50 tahun sudah banyak bekalnya, ketika Allah Ta'ala panggil pulang, tidak ada masalah karena sudah ada persiapan bekal yang ia bawa. Menjelang hari raya, tiket pesawat, tiket kereta sudah terjual habis. Mereka akan pulang kampung. Yang rumahnya di Tegal, di daerah Selawi, yang di daerah Bojong, Guci. Ketika pulang kampung besok, hasil kerja selama 2 tahun di Jakarta dia bawa pulang. Motor dia bawa, kulkas dia bawa, mesin cuci dia bawa. Dia sewa truk. Begitu sampai di kampung, di tempat tinggal, dia turunkan, keluarga datang menyambutnya, mengucapkan selamat sukses kerja di Jakarta. Begitu juga manusia ketika Allah Ta'ala panggil pulang. Yang mengistilahkan mati itu pulang Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Allah pilih istilah pulang? Karena pulang itu identik dengan kegembiraan. Anak SD biasa pulang jam 12. Tiba-tiba seluruh dewan guru rapat dengan kepala sekolah, itu anak lebih dulu dipulangkan jam 9. Betapa senang dan gembira. Pintu kelas belum dibuka, mereka sudah siap keluar. Itu tas yang penuh dengan buku-buku pelajaran, ketika datang diantar karena pulang lebih dulu girang, tas ia bawa nggak ada beban rasanya karena pengaruh rasa senang. Begitu ketika orang kerja di Jakarta pulang kampung, banyak yang ia bawa pulangnya itu senang. Disambut keluarga di kampung dengan ucapan sukses. Begitu manusia ketika Allah Ta'ala panggil pulang, banyak amal solehnya yang ia bawa disambut malaikat. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera, selamat datang dari dunia, silahkan masuk surga dengan amal solehmu. Seperti orang pulang haji, keluarga sudah menyiapkan tempat untuk menerima tamu. Disiapkan begitu mulia. Begitu juga ketika ada seorang manusia pulang dengan membawa amal-amal baik, amal soleh, malaikat menyambutnya sudah mempersiapkan tempat singgasana bagi hamba yang pulang membawa amal soleh. Panggilan ketiga, abna sittin, wahai orang yang usianya sudah 60, janganlah banyak alasan. Karena jika kendaraan di tahun 60 itu sudah masuk barang langka, barang antik. Tapi manusia yang umur 60 bukan manusia antik, sebentar lagi masuk kuburan. Mengikuti apa yang Nabi sabdakan, ma baina sittin wasaba'in, antara 60-70. Maka kalau sudah 60 bersiap-siap untuk masuk ke tempat yang pasti semua manusia akan masuk ke dalamnya. Maka ruh itu milik Allah. Sementara badan ini milik ulat-ulat yang ada di dalam tanah kuburan. Maka ketika ada proses pemindahan makam,
Begitu dibongkar, begitu digali, hanya tinggal tulang belulangnya saja. Sementara dagingnya menjadi milik binatang yang ada di tanah kuburan. Tapi apa? Semua manusia seperti itu keadaannya. Ada orang-orang soleh yang tidak tersentuh oleh tanah kuburan, oleh binatang-binatang tanah yang ada di kuburan. Ketika dibongkar karena ada proses pelebaran, begitu diangkat, kain kafannya tidak tersentuh tanah dan masih bau air-air yang menjadi pengantar jenazah diletakkan di alam barzah. Dia adalah orang-orang soleh yang semasa hidupnya usia 40 sudah banyak kebaikannya, ibarat pohon yang sudah siap panen. Ketika usia 50 sudah banyak bekalnya. Ketika usia 60 dia sudah menyambut kedatangan petugas untuk pencabut nyawa. Maka Lailatul Qadar menjadi salah satu bekal yang akan memberi bahagia manusia hidup. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang iktikaf, Nabi itu idza dakhalal ashrul awakhir, apabila sudah masuk 10 terakhir, Nabi itu beriktikaf, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, membangunkan keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalin hubungan vertikal dengan tadarus, dengan zikir, dengan doa, dengan banyak merenung, dengan banyak bertobat. Manusia apabila sekali berbuat salah, kata Nabi, man aznaba dzanban nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda. Manusia sekali berbuat salah, tidak diperbaiki dengan mohon ampun dan taubat, hatinya dicoret dengan coretan warna hitam. Wa intaba sukila qalbuhu. Kalau ia buru-buru menyadari kesalahan itu dengan bertobat kepada Allah, sukilah qalbuhu, dihapus coretan warna hitamnya. Wa illam yatub, kalau dia tidak menyesali, dia anggap biasa saja, tak ada upaya untuk bertobat, zada muswadda, maka ditambah lagi coretan warna hitamnya. Semakin banyak dosa, semakin banyak coretan warna hitam. Manusia punya mata tidak lagi melihat kebenaran karena tertutup oleh kesalahan. Maka kesalahan itu bukan untuk disesali, tapi untuk diperbaiki. Nabi Allah Adam alaihi salam, perintah Allah berpuasa. Karena itu historis puasa sudah ada sejak manusia pertama. Sebagaimana ayatnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga aku wajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nabi Allah Adam alaihi salam disuruh puasa untuk menghapus kesalahan. Karena ia melanggar larangan Allah ketika di sorga. Kejadian itu Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tenang-tenang tinggal di sorga bersama istrimu Hawa. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan apa yang kamu mau. Mau makan durian black tom boleh. Ada nggak durian di sorga ya? Semua jenis buah yang ada di dunia bakal kita jumpai di sorga.
Wala taqraba hadhihi syajarah. Yang lain boleh kau makan, tapi ini mendekati saja jangan. Apalagi kau makan. Fa'azallahuma syaitan. Setan godain. Ini buah huldi jauh lebih enak dibanding yang lain. Begitu ia melanggar larangan Allah, fa'akhrajahuma. Dua-duanya Adam dan Hawa dikeluarkan dari sorga karena melanggar larangan Allah. Nabi Adam turunnya dari sorga ke India, Siti Hawa ke Jeddah. Turun ke India, Nabi Adam membawa dosa, kesalahan, melanggar larangan Allah. Kulitnya terpengaruh coretan warna hitam menjadi gelap, menjadi hitam. Maka mayoritas warga India itu berkulit hitam. Karena Nabi Adam dulu turun ke situ dengan kulit yang warna gelap. Kita lihat artis penyanyi India ternama kayak Shahrukh Khan, Anjali, Kajol, Anita Bachchan, itu kulitnya hitam. Berhidung mancung, pengaruh Nabi Adam. Maka Allah suruh puasa 3 hari. Untuk menghapus kesalahan dan dosa, melanggar larangan Allah. Puasanya Nabi Adam diabadikan oleh umatnya Nabi Muhammad setiap bulan di tengah-tengah tanggal 13, 14, 15 puasa sunnah ayyamul bid. Yaumun sehari, kalau ayyam beberapa hari. Maka ulama ahli fikih menamakan puasa 3 hari di tengah-tengah bulan puasa ayyamul bid. Begitu Nabi Adam puasa 3 hari, Allah Ta'ala perintah untuk menghapus kesalahan dan dosa. Kembali kulitnya berwarna putih. Karena coretan hitamnya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berkaca kepada sabda Nabi, as-salatu ila salati, al-jum'atu ilal jum'ati, Ramadan ila Ramadan, al-umratu ilal umrati, kafaratun lima bainahunna. Dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, dari Jumat lalu ke Jumat yang akan datang, Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini, umroh bulan lalu sampai umroh bulan yang akan datang, kafaratun lima bainahunna, menjadi cara Allah untuk menghapus kesalahan dan hambanya. Maka mudah-mudahan ibadah Ramadan kita menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni kesalahan dan dosa kita. Rebutlah malam Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir. Cari, rebut malam Lailatul Qadar yang ada di 10 terakhir. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. 21 tadi malam, 23, 25, 27, 29. Tapi pendapat Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar setiap malam. Imam Syafi'i khawatir jika ada yang beranggapan di malam ganjil. Imam Syafi'i takut ada umat tarawihnya hanya milih di malam-malam yang ganjil. Maka Imam Syafi'i mengatakan sejak malam pertama. Jumhurul ulama di malam-malam ganjil. Dengan apa kita raihnya? Dengan i'tikaf. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir. Bahwasanya Nabi i'tikaf itu di malam 10 yang terakhir. Maka marak masjid musola pesantren di 10 terakhir menampung jamaah yang ikut i'tikaf. Karena i'tikaf salah satu di antara upaya orang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Isi dengan
berbagai macam ibadah, sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat, tadarrus Quran. Jika kita mendapatkannya seperti iktikaf 1000 bulan, jika kita mendapatkannya seperti tadarrus selama 1000 bulan, jika kita sholat taubat seakan kita sholat sunat taubat selama 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka malam Lailatul Qadar untuk kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma ij'alna fi hadhihi syahril mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zain akhlaqana binuril Qur'an wa zain buyutana binuril Qur'an waj'alil auladana wa ahlana min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'an bid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.